Paham ya Pak ya? Paham ya? Sini. Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya bagaimana kalau kita ngibasin tangan nih Pak? Pernah nggak nih Pak kita wudhu selesai ngibasin tangan? Kadang-kadang suka ya, tanpa disadari. Nah, bagaimana hukum mengibas-ibas tangan? Ya, wa minha yustahab, disunnahkan ala yang wudu yadaihi, untuk meninggalkan tidak mengibaskan kedua tangan. Ya, jadi sunnah Pak sebenarnya nggak usah mengibaskan tangan, tapi tanpa sadar kadang-kadang kita suka ngibasin, atau mungkin ada teman dikibasin gini kan kadang-kadang, nah itu kan, gitu kan. Ada binatang digini-giniin, ya kan? Iseng, bener nggak? Suka iseng nggak Pak? Suka. Atau ada anak nih, anak kita datang ke kita habis wudu digini-giniin, ya kan? Terus langsung ngibasin Pak, ngibasin tangan. Nah ini Pak, gimana nih hukumnya? Ya, oke kita bahas. Ya, jadi di sini katakan disunnahkan untuk tidak mengibaskan kedua tangan. Liqaulihi, ya, berdasarkan hadis Nabi ya sallallahu alaihi wasallam, idza tawaddatum, apabila kalian berwudu, ya setelah berwudu, fala tanfudu, maka jangan kibaskan aidiakum, kedua tangan kalian. Fa innaha, maka sesungguhnya mengibaskan tangan itu marolih itu kipas Pak. Kalau kipas apa? Marolihul syaitan, kipasnya setan. Rawahul Ibnu Abi Hatim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Hatim, ya. Bagairuhu. Nah, kita akan bahas nih Pak. Walaupun di sini dikatakan oleh penulis kitab ini, hadis ini sebenarnya lengkap, hadis dhaif ya. Tapi nanti dijelaskan juga di kitab ini. Falau khalafa, ya, wa nafadha falladzi jadmu bihi, ya. Jadi sekiranya ya, tidak setuju mengibaskan tangan, falladzi jadmu, maka sungguh telah ditetapkan, ya. Ya, ditetapkan oleh siapa? Ar-Rafi, Imam Rafi. Nah, kita kemarin bahas siapa Imam Rafi. Imam Rafi itu tajdidul madhab. Jadi ada dua, sekali lagi saya ingatkan. Nanti ini selalu diulang dalam kitab-kitab ini Pak. Imam Rafi dan Imam Nawawi. Imam Rafi itu yang pertama tajdidul madhab. Jadi dulu banyak pendapat-pendapat, ya, pendapat-pendapat mazhab Imam Syafi'i itu yang syadz, Pak. Yang syadz itu yang aneh-aneh, ya, yang aneh-aneh, ya, yang berkembang di masyarakat. Karena kan mazhab Syafi'i itu termasuk perkembangannya pesat, ya, perkembangannya sangat pesat. Maka ada pendapat yang aneh-aneh, dan orang Imam Rafi dan Imam Nawawi itu diteliti kembali Pak. Kemudian mereka membuat kitab-kitabnya, sehingga kitabnya sampai ke kita ini, kitab-kitab yang ibaratnya sudah terhindar dari syadz, ya. Jadi yang aneh, pendapat yang aneh-aneh Pak. Nah itu, ya. Itu yang meneliti pertama Imam Rafi, kedua Imam Nawawi, ya. Jadi Imam Rafi dan Imam Nawawi adalah imamnya kita, imam mazhab Syafi'i. Mereka meneliti kitab-kitab apa? Termasuk kitab-kitabnya Imam Al-Ghazali, ya, imamnya Al-Ghazali. Jadi Al-Ghazali itu termasuk bukan hanya ahli tasawuf Pak. Kalau kita kan tahunya Imam Ghazali ahli tasawuf, ya, ahli sufi. Tapi sebenarnya Imam Ghazali juga ahli fikih. Kitabnya ada Pak, kitabnya Al-Ghazali tentang fikih. Ya, ini jarang dibahas. Orang yang sering membahasnya adalah kitab-kitabnya tasawufnya Al-Ghazali. Nah, ya. Tapi kita nggak perlu sih sebenarnya belajar kitab fikihnya Al-Ghazali, karena sudah ditajdid oleh Imam Rafi dan Imam Nawawi, gitu loh Pak, ya. Termasuk di kitab Kifayah untuk akhir ini yang kita baca, ya. Nah itu. Jadi Imam Rafi itu memakruhkan, ya, memakruhkan mengibas-ibaskan
tangan. Nah, berbeda dengan Imam Nawawi. Ya, apa kata Imam Nawawi? Wa qala Nawawi farajjahu annahu la yukrahu. Nah, kalau Imam Rafi dan Imam Nawawi ini berbeda nih, Pak. Ini dalam mazhab seperti ini, Pak. Jadi kita belajar bahwa di dalam mazhab juga ada perbedaan pendapat. Tapi di sini kita ambil pendapat yang terkuat dari mazhab, ya. Jadi Imam Rafi itu memakruhkan mengibas-ibaskan tangan, sedangkan Imam Nawawi merojihkan bahwa itu tidak makruh. Nah ini Pak, bal huwa mubahun, bahkan perbuatan itu boleh-boleh saja. Fi'luhu wa tarakahu sawaun, ya, mengerjakan atau meninggalkan itu sama aja. Nah, perkataan beliau di mana? Wa qala fi tahqiq. Jadi di dalam kitab beliau, kitab Imam Nawawi yang namanya kitab tahqiq, ya. Nah, innahu khilafun aula, maka dikatakan ini khilaf ula, Pak. Perbedaan pendapat tapi yang paling rendah. Ya. Jadi enggak usah dipermasalahkan, Pak. Jadi kalau khilafun ula itu perbedaan terjadi tapi paling rendah. Ula itu yang pertama, maksudnya yang paling awal. Jadi hilaf itu bukan hilaf besar, Pak. Hilaf biasa aja, nggak usah dipermasalahin. Wal hadis, dan hadis yang tadi dibacakan, ya, fi syarah muhadzab, di dalam kitab beliau dalam syarah muhadzab